Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah bisa bertemu kembali, belajar dengan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan ini yaitu Pak Goni mengajarkan tema yaitu manisnya iman. Manisnya iman, dengan tema manisnya iman kita belajar dengan kitab Sahih Bukhari juz 1, yaitu karangan Imam Bukhari Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, juz 1 dengan halaman yaitu halaman 12 dengan tema yaitu iman atau manisnya iman, dengan beberapa penjelasan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Babu halawatul imani, ay hada babu halawatul imani. Haddatsana Muhammadin al-Musanna qala haddatsana Abdul Wahhab as-Saqafi qala haddatsana Ayyubu an Abi Kilabah an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada halawatal imani an aku ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillahi wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdafa fin nari. Artinya adalah telah bercerita kepada kami Imam Bukhari diceritakan oleh Muhammad bin Musanna. Muhammad bin Musanna berkata, saya diceritakan oleh Abdul Wahhab as-Saqafi. Abdul Wahhab as-Saqafi berkata, saya diceritakan oleh sahabat Ayub yang sumbernya dari Abi Kilabah, yang sumbernya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, ada perkara 3 apabila seseorang melakukannya maka seseorang itu akan mendapatkan manisnya iman, nikmatnya iman, manisnya iman atau indahnya iman. Dengan perkara 3 itu, yang pertama adalah apabila Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya adalah orang yang paling dicintai daripada yang lain. Jadi kita ini adalah orang Islam, yang pertama yang paling kita cintai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mencintai Allah dan mencintai Rasulullah di atas segala-galanya, maka kita akan mendapatkan manisnya iman. Wa ayyuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillahi. Dan juga apabila kita semua mendapatkan manisnya iman, apabila kita semua mencintai kepada seseorang, di mana motivasi atau tujuan atau dorongan kita mencintai seseorang itu hanyalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuannya adalah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyudafa finnar. Yang ketiga yaitu apabila kita semua mendapatkan manisnya iman, apabila kita semua adalah orang yang benci kembali kepada kekufuran, seperti halnya kita semua benci dimasukkan, dibuang atau dimasukkan di dalam neraka. Jadi apabila kita semua sudah tergelincir dalam dosa, apabila kita semua tergelincir dalam kekufuran atau dalam dosa-dosa kita umpama bergelimang, kita semua melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jalan yang terbaik adalah kita membenci kepada maksiat. Kita kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita benci kepada kekufuran, maka kita akan mendapatkan manisnya iman. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun alamatul imani hubbul ansori, ay hada babun babun alamatul iman hubbul ansori.
Ada satu bab adalah alamatnya iman adalah cinta kepada sahabat-sahabat Ansor. Haddatsana Abdul Walid qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani Abdullah bin Abdullah bin Jabrin qala sami'tu Anasan radhiyallahu anhu anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ayatul iman hubbul ansori wa ayatul nifaqi bughdul ansori. Saya diceritakan, yaitu saya Imam Bukhari diceritakan oleh sahabat Abu Walid. Sahabat Abu Walid diceritakan oleh sahabat Syu'bah. Sahabat Syu'bah diceritakan oleh Abdullah bin Abdullah bin Jabrin. Abdullah bin Abdullah bin Jabrin berkata, saya mendengar sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang sumbernya dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata, tanda iman adalah cinta kepada sahabat Ansor, dan tanda orang yang munafik adalah benci kepada sahabat Ansor. Sahabat Ansor adalah para sahabat yang setia kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Sahabat-sahabat yang mendukung perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cintailah Allah Rasulullah, cintailah sahabat Ansor, sahabat Muhajirin, cintailah Ahlul Bait Rasulullah, yaitu keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintailah kita semua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintailah kita semua para alim, para ulama. Ittabiul ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Ikutilah kamu semua ulama, karena ulama mereka adalah lampu-lampu dunia dan cahaya-cahaya di akhirat. Jadi kalau kita mengikuti sunnah, yaitu mengikuti ulama, kita sama halnya dengan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ulama adalah orang-orang yang mewarisi ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Haddatsana babun ay hada babun. Haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aibun an Zuhri qala akhbarani Abu Idrisa Aidullah bin Abdullah ana Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu wa kana syahida Badran wa huwa ahadun nuqaba'i lailatal aqabati. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa haulahu isabah taftarunahu baina aidikum wa arjulikum wala ta'sa fi ma'rufin faman wafa minkum fa'ajru 'ala Allah wa man asaba min dalika syai'an fa uqiba fi dunya fa huwa kafaratun lahu wa man asaba min dalika syai'an summa satarullahu fa huwa ilallahi in syaa afallahu anhu wa in syaa aqabahu fa bayanahu ala dzalika. Artinya adalah, yaitu Imam Bukhari diceritakan oleh Abul Yaman. Abul Yaman berkata, saya diceritakan oleh sahabat Syu'aib yang sumbernya dari sahabat Zuhri. Sahabat Zuhri berkata, saya diceritakan oleh Abu Idris Aidullah bin Abdullah bahwasanya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu adalah orang yang mati syahid pada perang Badar. Ubadah bin Samit adalah salah satu kepala pada malam Bai'ah Aqabah. Pada malam Bai'ah Aqabah, Ubadah bin Samit adalah kepalanya. Dia adalah orang yang mati syahid pada perang Badar. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, dan di sekitar Rasulullah adalah beberapa rombongan dari para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayuuni. Rasulullah berkata, juallah bayuuni. Ala tusyriku billahi syai'an. Janganlah kamu musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diganti dengan menjual sesuatu. Wala tasrifu, dan janganlah kamu menjadi wala tasriqu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pencuri. Wala tazinu, dan janganlah kamu menjadi orang yang melakukan zina. Wala taqtulu auladakum, dan janganlah kamu orang yang membunuh anak-anakmu. Wala ta'tu bibuhtanin
taftarunahu baina aydikum wa arjulikum. Dan janganlah kamu berperilaku bohong, membuat sesuatu atau memberikan sunnah yang baru, membuat sesuatu di antara kamu dan di antara saudara-saudara kamu. Wala ta'su fi ma'rufin, dan janganlah kamu yaitu durhaka pada suatu perkara yang ma'ruf atau perkara yang baik. Faman wafa minkum fa'ajru Allah, maka siapa yang melaksanakan apa yang telah kami perintahkan tadi di antara kamu, maka pahalanya adalah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Waman aswaba min dalika syai'an fa uqiba fid dunya fa huwa kafaratun lahu. Begitu juga sebaliknya, siapa yang menimpa sesuatu kemudian ia disiksa di dunia, maka siksanya itu adalah menjadi pelebur baginya. Waman aswaba min dalika syai'an summa satarullahu fa huwa ilallah. Dan begitu juga sebaliknya, siapa yang tertimpa oleh sesuatu kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutupi kekurangannya, cacatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia adalah orang yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, insya'a afa anhu. Jika Allah menghendaki, maka Allah memberikan ampunan. Wa in sya'a aqabahu. Sebaliknya, jika Allah menghendaki, maka Allah pun menyiksa orang tersebut. Fabayanahu ala dalika, maka kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiat kepada orang tersebut. Hal tersebut adalah menjadi baiat, menjadi perjanjianku kepada sahabat-sahabatku, yaitu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian para pendengar pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, satu kunci kita jangan sampai musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu kunci, kita jangan berbuat zalim, yaitu mencuri haknya orang lain. Satu kunci, janganlah kita melakukan zina. Satu kunci, janganlah kita mematikan atau membunuh anak-anak kita sendiri. Dan satu kunci, janganlah kita berbuat bohong pada diri kita sendiri kepada orang lain. Dan satu kunci, janganlah kita, yaitu orang yang durhaka kepada kebaikan. Maka apabila kita laksanakan semua, maka semuanya adalah menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam kehidupan kita semua. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan panjang umur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khotimah, kemudahan dalam urusan kita di dunia sampai di akhirat. Semoga kita termasuk orang-orang yang memperoleh yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada waktu itu wajah-wajah mereka adalah wajah yang berseri-seri, karena wajah mereka adalah wajah yang melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalau kita semua termasuk ahli surga dan bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.